Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Meidis Rizka. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Stres Kerja di PT Timah Dari Indonesia Verdan Bioscience, studi kasus Seed Production and Selection. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Risa Kartika Lubis, SPMM, telah dengan sabar membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Dan yang saya hormati dosen penguji 1 dan dosen penguji 2. Ini adalah pemaparan dari hasil skripsi saya. Dalam latar belakang, sumber daya manusia menjadi sorotan dan tumpuan bagi perusahaan untuk bisa tetap bertahan dalam setiap kegiatan dan persaingan dengan perusahaan lain. Dalam dunia kerja, sering timbul berbagai masalah sehubungan dengan stres dan kondisi-kondisi yang dapat memicu terjadinya stres. Gejala stres dapat dilihat dengan adanya dampak langsung berupa ketidakpuasan, ketegangan, kecemasan, mudah marah, kebosanan, dan suka menunda-nunda. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Stres Kerja di PT Timbandeli Indonesia Verdan Bioscience, studi kasus Seed Production and Selection. Rumusan masalah dalam penelitian ini, apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja di PT Timbandeli Indonesia Verdan Bioscience, studi kasus Seed Production and Selection. Dari rumusan masalah itu, maka tujuan penelitiannya ada atau tidakkah pengaruh lingkungan kerja terhadap stres kerja karyawan di PT Timbandeli Indonesia Verdan Bioscience, studi kasus Seed Production and Selection. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen, yaitu lingkungan kerja, dan variabel dependen, yaitu stres kerja. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Timbandeli Indonesia Verdan Bioscience. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2020 sampai dengan selesai. Pengumpulan data terbagi menjadi sumber data, teknik, variabel, populasi dan sampel, juga hipotesis. Dalam sumber data ada dua, yaitu primer dan sekunder. Pada sumber data primer, data yang langsung didapat dari lapangan. Sedangkan sekunder, data yang telah diolah lebih lanjut, misalnya dari penelitian terdahulu, arsip, dan lain-lain. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini ada 4 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, interview, dokumentasi, dan kuesioner. Selanjutnya, variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel bebas lingkungan kerja dan variabel dependen atau terikat merupakan stres kerja. Selanjutnya, populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, sampelnya yaitu seluruh karyawan di Seed Production and Selection, sebanyak 35 orang. Hipotesis dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, HO, tidak ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadap stres kerja karyawan di PT Timbandeli Indonesia Verdan Bioscience, studi kasus Seed Production and Selection. Yang kedua, HA, ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadap stres kerja karyawan di PT Timbandeli Indonesia Verdan Bioscience, studi kasus Seed Production and Selection. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, rekapitulasi jenis kelamin responden. Kesimpulan dari rekapitulasi jenis kelamin tersebut, sebagian besar karyawan berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, rekapitulasi usia responden. Dari rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di PT Timbandeli Indonesia Verdan Bioscience, studi kasus Production and Selection, sebagian besar berusia kurang dari 25 tahun. Rekapitulasi status perkawinan. Dari rekapitulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di Seed Production and Selection berstatus kawin. Rekapitulasi pendidikan terakhir.
Kesimpulan dari rekapitulasi tersebut, sebagian besar karyawan di PT Tim Mandiri Indonesia, studi kasus Seed Production and Selection, sebagian besar berpendidikan terakhir SMA atau SMK. Yang terakhir, rekapitulasi lama bekerja responden. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan yang bekerja di Seed Production and Selection bekerja antara 0 sampai 2 tahun. Selanjutnya, uji validitas. Dalam penelitian ini, R hitung lebih besar dari R tabel, karena pada R tabel didapat nilai R tabel 0,339. Selanjutnya, uji reliabilitas. Nah, dalam penelitian ini nilai alfa sebesar 0,923, yang artinya lebih besar dari 0,60. Maka nilai alfa tersebut ternyata jauh lebih besar. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat apakah model regresi sederhana dalam penelitian ini merupakan model terbaik atau bukan. Bisa dilihat dalam probability plot. Gambar probability plot ini menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka, model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya, uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel ini, diperoleh nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov 0,416 yang lebih besar dari 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Uji linearitas. Dari tabel uji linearitas, dapat dilihat bahwa variabel lingkungan kerja memiliki nilai signifikansi 0,298 terhadap stres kerja. Sehingga dapat diketahui bahwa variabel independen memiliki hubungan yang linear dengan variabel dependen. Uji multikolinearitas. Nah, dari tabel uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa VIF bernilai 1000 kurang dari 10, yang artinya data bebas dari gejala multikolinearitas. Regresi linear sederhana. Didapatkan persamaan hasil analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, konstanta sebesar 6,690 menunjukkan bahwa jika variabel lingkungan kerja bernilai konstan, maka nilai variabel stres kerja bernilai sebesar 6,690. Yang kedua, nilai 0,713 menunjukkan bahwa jika variabel lingkungan kerja atau X sebesar 1, maka nilai variabel stres kerja akan naik sebesar 0,713 dengan asumsi faktor lain konstan. Uji hipotesis. Dalam penelitian ini ada 3 uji hipotesis. Yang pertama, uji F. Dari tabel berikut diperoleh nilai F hitung sebesar 240,934 yang lebih besar dari F tabel. Karena nilai F tabelnya 4,13 dan nilai signifikansi 0,000 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diketahui bahwa model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti HA diterima, artinya terdapat pengaruh lingkungan kerja atau X terhadap stres kerja atau Y. Yang kedua, uji T. Dari perhitungan yang sudah dilakukan, nilai T tabel yang didapat sebesar 1,690. Dari tabel berikut, diketahui bahwa rata-rata lingkungan kerja atau X dengan stres kerja atau Y memperoleh nilai T hitung sebesar 5,716, sedangkan nilai T tabel sebesar 1,690. Karena nilai T hitung 6,716 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 1,690, dan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel lingkungan kerja atau X dan variabel stres kerja atau Y.
Hal ini berarti HA diterima. Yang terakhir, uji determinasi atau R kuadrat. Uji determinasi digunakan untuk mengukur presentasi total variabel dependen dengan variabel independen. Dari tabel berikut diperoleh nilai R square atau R kuadrat sebesar 0,498. Hal ini berarti variabel lingkungan kerja memberikan pengaruh 49,8% terhadap stres kerja, sedangkan sisanya sebesar 50,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan: berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil uji F, menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu lingkungan kerja, terhadap variabel dependen, yaitu stres kerja, memiliki pengaruh yang signifikan, yaitu dengan nilai F hitung 32,676 lebih besar dari F tabel dengan nilai 4,13 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Yang kedua, dari hasil uji T menunjukkan bahwa lingkungan kerja dengan stres kerja memiliki pengaruh yang signifikan dengan memperoleh nilai T hitung sebesar 5,716 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 16,90 dan signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Yang ketiga, berdasarkan uji R square, R kuadrat menunjukkan bahwa yang memperoleh nilai sebesar 0,498. Hal ini berarti variabel lingkungan kerja memberikan pengaruh 49,8% terhadap stres kerja. Dan yang keempat, dari hasil penelitian secara simultan berdasarkan pengelompokan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lama bekerja, tidak ada perbedaan dengan hasil uji simultan secara menyeluruh. Demikianlah hasil dari pemaparan skripsi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.